Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Kembali kita belajar ya pendidikan agama Islam di kelas 4. Barakallahu fikum. 6. Nah, semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik, barakallahu fik. Semoga senantiasa semangat. Assalamualaikum. Nah, materi kita hari ini ya, cara belajar kita adalah tentang elemen fikih, yaitu apa? Mengenal sholat, ibadah, puasa, infak, sedekah dan yang lain-lainnya. Dan terkhusus untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal sholat Jumat. Untuk apa? Untuk memahami sholat Jumat dan mempraktekkannya. Baik. Nah, tentu semuanya sudah mengetahui pelaksanaan sholat Jumat ya. Jadi untuk hari ini kita belajarnya akan membuat diskusi untuk beberapa masalah. Silakan kalian membuat kelompok belajar 4 atau 5 orang. Kemudian catat pertanyaan berikut ini ya sebagai diskusi kita hari ini. Ya, bisa kita perhatikan ada gambar apa di sini? Gambar orang ke masjid. Nah, yang kalian diskusikan yang pertama adalah apa itu sholat Jumat. Yang kedua, mengapa harus sholat Jumat. Yang ketiga, bagaimanakah pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Yang keempat, untuk apakah kita melakukan sholat Jumat di hari Jumat itu? Nah, itulah 4 hal ini silahkan didiskusikan. Nanti setelah semuanya berdiskusi, kita akan saling berdiskusi ya dalam satu kelas. Silahkan untuk diskusi terlebih dahulu menjawab 4 pertanyaan tersebut. Kita diskusi yang pertama. Pertanyaan pertama, apa itu sholat Jumat? Ya, kan kita lihat ketika sholat Jumat apa? Ada banyak orang yang berkumpul di masjid berjamaah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Kita tengok dulu, jelaskan dulu yang pertama. Sholat itu apa sih? Sholat secara bahasa artinya doa. Jadilah kita itu berdoa secara bahasa. Tapi secara istilah yang lengkap, ya secara syariat, sholat ialah ibadah yang terdiri atas beberapa bacaan dan gerakan. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Insyaallah semuanya udah paham tentang takbiratul ihram dan ucapan salam. Nah, kita ke fokus pembahasan kita. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah pada hari Jumat, menggantikan sholat zuhur bagi laki-laki muslim yang mukallaf. Jadi sholat wajib ini wajib untuk setiap muslim yang mukallaf. Nah, yang pertanyaan kedua, mengapa harus sholat Jumat di hari Jumat? Nah, coba lihat gambar di tersebut. Tentang gambar apa itu? Jumat berkah. Berarti apa? Di hari Jumat itu ada keutamaan. Apa kata Nabi? Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Karena pada hari ini Adam diciptakan. Hari ini pula Adam masuk ke dalam surga. Dan ada hari juga Adam dikeluarkan dari surga. Dan yang terakhir, dan tidaklah Allah yang mendatangkan hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. 6. Jadi ada keutamaan di hari Jumat.
Begitu juga bagaimana Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang lain bahwasanya hari Jumat adalah tuannya semua hari, Sayyidul Ayam, dan hari yang paling agung. Bahkan bagi Allah hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah keistimewaan atau keutamaan hari Jumat. Pada malam dan siang hari kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kita juga dianjurkan untuk berbanyak membaca sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika azan dikumandangkan sholat Jumat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus apa? Mendirikan sholat Jumat. Berdasarkan perintah Allah Ta'ala di surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itulah kenapa kita harus sholat Jumat, karena ada perintah Allah di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Nah, alasan yang lain mengapa harus sholat Jumat, ya. Sebuah hadis dari Thariq bin Shihab radhiyallahu an, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat Jumat itulah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali artinya tidak diwajibkan atas 4 orang, budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Demikianlah hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga dalam diskusi kita, yaitu apa? Bagaimanakah pelaksanaan sholat Jumat? Apa sih yang harus kita lakukan ketika sholat Jumat? Jamaah, maka kita harus tahu dulu jamaah mana yang wajib melaksanakan sholat Jumat agar nanti tidak salah. Ya, yang pertama, laki-laki. Bagi yang merasa laki-laki dan memang dia laki-laki, artinya kaum wanita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, hanya kaum laki-laki. Yang kedua, berakal, artinya orang gila. Orang gila itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat yang lain tidak, apalagi sholat Jumat. Yang ketiga, akil balik, artinya anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi boleh melaksanakan sholat Jumat dan berpahala, ya. Dan dianjurkan juga membiasakan mereka agar nanti lebih mudah melaksanakan sholat Jumat ketika memang sudah waktunya diwajibkan. Yang keempat, sehat. Artinya orang yang sedang sakit juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, mukim. Artinya seorang musafir, mereka yang sedang dalam perjalanan jauh tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Demikian, ini orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Sekarang, bagi yang orang wajib ini, pasti harus dilakukan ketika hendak sholat Jumat. Ini kita sering mendengarkan atau melihat flyer bertuliskan, dengarkan khutbah Jumat dan jangan berbicara, apalagi main gadget. Ini penting ya, ketika khotib sudah berkhutbah, kata Nabi, siapa yang bermain kerikil, ya, sedangkan dia pada saat sholat Jumat atau mendengarkan khutbah Jumat, maka dia telah menyia-nyiakan pahala Jumatnya. Itu salah satu apa yang harus kita lakukan dan kita hindari. Ada lagi yang lain untuk dalam melaksanakan sholat Jumat, ya, agar kita
jamaah sholat Jumat mendapatkan pahala yang sempurna, maka dianjurkan melakukan amalan-amalan berikut ini. Yang pertama, melakukan amalan sunnah. Ini dianjurkan ya. Yang kedua, mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah ini adalah wajib ya. Bahkan beberapa ulama menyebutkan ini adalah rangkaian dari sholat Jumat, satu pelaksanaan sholat Jumat. Ya, jadi mendengarkan khutbah sangat wajib. Bahkan ya, Nabi mengatakan barang siapa yang berkata yang gugus sia-sia orang yang mengatakan ya, bahkan mengatakan sepatah kata pun itu tidak boleh karena menjadikan apa, pahala Jumatnya sia-sia. Yang ketiga adalah sholat Jumatnya dengan berjamaah. Jadi ini. Nah, melakukan amalan sunnah apa saja yang bisa kita lakukan di hari Jumat? Apa saja, nak? Kita perhatikan ya. Amalan sunnah di hari Jumat yang pertama, mandi Jumat ya, mandi Jumat, mandi khusus di hari Jumat. Jadi ketika mau berangkat, mungkin tadi subuh udah mandi, kemudian kita mau berangkat Jumat, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu khusus untuk mendatangi sholat Jumat. Yang kedua, jangan lupa membersihkan gigi karena Nabi melarang mendekati masjid ya. Nabi bagi orang yang bau, dulu zaman Nabi itu bau bawang. Kalau zaman kita yang bau makanan yang sangat menyengat, jengkol ataupun yang lain, atau mengedap giginya nggak bersih hingga muncul bau mulutnya, maka dibersihkan giginya. Yang ketiga, jangan lupa memotong kuku, kumis, dan menyisir rambut ya. Ini tenang ya, memotong kuku ya, kumis, ini mas apa, sunanul fitrah ya. Yang keempat, membersihkan apa, kepala dengan mungkin bisa sampo-nya atau menyiramnya ya dengan bersih, dibersihkan sebersih-bersihnya. Yang kelima, memakai pakaian yang terbaik ya, bagaimana firman Allah, ambillah perhiasan atau pakaian kalian yang bagus untuk memperindah ya ketika kalian datang ke masjid. Nah, adakah yang lain amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di hari Jumat? Kita lihat masih adakah? Nah, memakai apa? Wangi-wangian ya. Nih, pakailah parfum yang wangi, jangan sampai terlupa. Kemudian apa? Bersegera datang ke masjid untuk mendapatkan pahala yang besar. Ya, bagaimana yang dikabarkan Nabi, barang siapa yang datang di awal pagi, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala apa? Unta merah. Sedangkan bagi yang terlambat, udah mau azan baru hadir, maka dia akan mendapatkan apa? Seperti pahala sebiji telur ayam. Nah, jadi segera ke masjidnya. Nah, ketika sudah datang ke masjid, jangan lupa yang amalan ke-8 apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kita menghormati pemilik masjid. Masjid termasuk apa? Baitullah. Jadi pemiliknya siapa? Rumah Allah. Berarti pemiliknya adalah Allah. Jadi kita menghormati siapa? Allah sebagai pemilik masjid dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. 6. Setelah kita sholatul masjid, duduk, maka yang kita lakukan apa? Membaca Al-Quran. Ya, persiapkan Al-Quran yang mudah dibawa hingga kita bisa memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran sambil menunggu ya azan di hari Jumat. Nah, selain baca Al-Quran, kita juga bisa memperbanyak zikir subhanallah, walhamdulillah, atau Allahu Akbar. Juga bisa memperbanyak doa dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi semuanya amalan-amalan sunnah di hari Jumat. Sudah cukup banyak, silahkan diamalkan. Mungkin ada juga amalan-amalan yang lain yang boleh disebutkan, bisa juga diamalkan. Tetap semangat. Nah, sekarang diskusi kita yang terakhir. Untuk apa kita mengerjakan sholat Jumat? Ada yang tahu? Yang pertama, kewajiban agama. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sholat Jumat adalah perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, sebelumnya sudah disebutkan.
Nah, ada lagi nggak? Untuk apa kita mengerjakan sholat Jumat? Ah, untuk meningkatkan iman. Ya, tentu kita bahagia, senang dengan iman yang bertambah. Kenapa? Itu menunjukkan kita apa? Dekat dengan jalan ke surga. Melaksanakan sholat Jumat dapat meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Ya, mencegah kita untuk berbuat apa? Kemaksiatan, berhati-hati agar tidak terjerumus pada kesyirikan, ya, dengan mendengarkan khutbah-khutbah yang berikan kita semangat, ya, beribadah dan semangat meninggalkan kemaksiatan. 6. Kemudian ada lagi nggak? Untuk apa kita mengerjakan sholat Jumat? Nah, perhatikan gambarnya. Untuk apa? Untuk kesempatan bersosialisasi. Ya, ya, apa itu bersosialisasi? Sholat Jumat berikan kesempatan untuk bertemu dengan tetangga, dengan teman-teman, ya, dan bersosialisasi dengan sesama muslim hingga terjalinlah uh, ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat. Barakallahu fiik. Nah, mungkin nanti ada yang lain, silakan nanti kalian semua perhatikan ketika kalian sholat di Jumat, baik di sekolah ataupun yang di rumah. Perhatikan apa sih manfaat yang lain, untuk apa kita mengerjakan sholat Jumat, hikmahnya apa. Nah, ya. Nah, selanjutnya sebelum saya tutup, tugas untuk kalian adalah nanti kelompok ini juga eh, akan mempraktekkan sholat Jumat. Jadi kita akan buat penilaian untuk praktek sholat Jumat. Silakan nanti dipelajari ya baik-baik tentang pelaksanaan sholat Jumat. Mungkin itu saja dari Ustadz. Ya, semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.